Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Pak, nama saya Edwin Christopher Bentuabing dengan NIM 11S24002. Di sini saya akan menjelaskan proyek akhir dari pemrograman fungsional saya, yang dimana anggota kelompok saya itu adalah Gideon Benedictus Panjaitan, Wahyu Nenggolan, Yogi Tri Media Panjaitan, Leona Saragi, dan Giva Pardede. Di sini saya akan menjelaskan tipe bentukan benda putar, yang dimana tipe benda rotasi ini atau nama benda mengambil input tipe string, yang dimana massa mengambil inputan tipe double dan jari-jari mengambil inputan tipe double. Yang dimana fungsi ini adalah kumpulan data dengan nama benda adalah nama sebuah benda, massa adalah sebuah massa benda, dan jari-jari adalah sebuah jari-jari suatu benda. Yang kedua itu adalah tipe gaya, yang dimana mengambil inputan bertipe double, dan arah gaya mengambil inputan bertipe double atau tipe desimal. Yang dimana fungsi tersebut adalah daftar dari besar gaya dan arahnya, dengan besar gaya adalah besarnya gaya dan arah gaya adalah arah dari gaya dengan menggunakan sudut. Kemudian gaya terbesar, yang dimana fungsi ini mengambil suatu tipe inputan bertipe gaya dan menghasilkan output bertipe gaya, yang dimana fungsi ini berguna untuk mengambil gaya terbesar dari daftar atau dari list, yang dimana dia itu menggunakan sistem recurrence atau sistem menggunakan fungsinya sendiri, yang dimana melakukan perulangan sehingga tersisa hanya ada satu elemen yang terbesar. Jadi dia basisnya itu jika hanya di daftar hanya ada satu elemen, maka gaya terbesar itu adalah G. Kemudian momen inersia, yang dimana fungsi ini berguna untuk menghitung nilai inersia dari suatu inputan yang akan kita berikan. Inersia itu dilambangkan dengan I, yang dimana momen inersia ini mengambil inputan bertipe benda rotasi dan menghasilkan output bertipe double. Kedua itu torsi, yang dimana torsi ini mengambil dua inputan bertipe double dan gaya dan menghasilkan output bertipe double. Kemudian total torsi, yang dimana dia mengambil input bertipe double dan menghasilkan output bertipe double, yang dimana dia itu menggunakan sistem recurrence yang basisnya jika daftar gaya kosong maka total torsinya sama dengan 0. Kemudian total gaya, dia mengambil inputan bertipe gaya dan menghasilkan output tipe gaya, yang dimana fungsinya ini berguna untuk menjumlahkan semua gaya yang ada di daftar, yang dia itu menggunakan basis jika daftar kosong maka gayanya sama dengan 0. Yang kedua, momentum sudut, mengambil dua input bertipe double dan menghasilkan output bertipe double. Yang berikutnya ada periode rotasi, mengambil input bertipe double dan menghasilkan output bertipe double, yang dimana dia itu dihitung berdasarkan kecepatan dari omega. Yang kemudian energi potensial gravitasi, mengambil 3 inputan bertipe double dan menghasilkan output yang bertipe double, yang dia itu dihitung menggunakan gaya gravitasi. Kemudian tipe bentukan, di sini data benda rotasi, yang dimana nama benda itu mengambil inputan bertipe string, massa mengambil inputan bertipe double, dan jari-jari mengambil inputan bertipe double. Tipe bentukan ini digunakan sebagai kumpulan data yang digunakan untuk menentukan berbagai nilai dalam konsep benda putar. Yang kemudian adalah data gaya, yang dimana dia itu ada besar gaya yang mengambil inputan bertipe double dan arah gaya mengambil inputan bertipe double. Tipe bentukan gaya digunakan untuk menerima dan menyimpan nilai besar gayanya dan arah gayanya. Kemudian itu fungsi predikat, Pak. Gaya terbesar, yang dimana fungsinya ini mengambil inputan bertipe gaya dan menghasilkan output gaya, yang dimana dia
mengambil di mana basis itu jika tersisa hanya ada satu elemen di daftar tersebut, maka dia itu adalah elemen tersebut, Pak. Kemudian fungsi operator. Fungsi 1 itu menghitung inersia, Pak. Jadi inersia itu rumusnya itu inersia sama dengan massa dikali jari-jari kuadrat. Yang dimana fungsi ini menerima satu input bertipe benda rotasi dan menghasilkan outputnya itu double. Kemudian itu fungsi 2 itu torsi, Pak. Jadi torsi ini rumusnya itu jari-jari dikali gaya dikali derajat, dimana torsi ini mengambil satu tipe double dan satu lagi tipe gaya dan menghasilkan output double. Jadi torsi jari-jari gaya itu sama dengan jari-jari dikali besar gaya dikali arah gaya. Kemudian fungsi ketiga itu adalah menghitung total torsi, atau kalau di rumus fisikanya, Pak, torsi total sama dengan sigma n I sama dengan 1, torsi 1 tambah torsi 2 ditambah torsi 3 ditambah torsi n, yang dimana torsi ini mengambil dua inputan, yang pertama bertipe double, yang kedua bertipe gaya dan menghasilkan output bertipe double. Total torsi, jika torsi di dalam elemennya kosong, maka total torsinya 0. Berikutnya fungsi keempat menghitung percepatan sudut, yang dimana rumusnya itu percepatan sudut sama dengan torsi per inersia, Pak. Yang dimana percepatan sudut ini mengambil dua tipe input yang bertipe double dan menghasilkan output yang bertipe double. Percepatan sudut itu torsi bagi inersia. Kemudian fungsi kelima itu menghitung energi kinetik rotasi. Jadi rumusnya itu, Pak, setengah dikali inersia dikali omega kuadrat. Kemudian fungsi yang keenam itu menghitung kecepatan sudut atau omega dari kinetik, yang dimana omega sama dengan SQRT 2E per inersia. Fungsi ini mengambil dua input bertipe double dan menghasilkan satu output bertipe double, yang dimana rumusnya itu omega sama dengan akar 2E per I inersia. Kemudian itu total gaya atau sigma F. Jadi gaya ini ada menghitung semua gaya yang ada dalam daftar. Jadi jika daftarnya kosong, maka gayanya 0. Jadi rumusnya itu sigma n I sama dengan 1 F1 tambah F2 tambah F3 tambah Fn. Kemudian itu menghitung momentum sudut, yang dimana rumusnya itu L sama dengan inersia dikali omega. Jadi momentum sudut ini mengambil dua tipe double dan satu tipe dan output tipe double. Kemudian itu fungsi ke-9 itu adalah menghitung periode rotasi, yang dimana T sama dengan 2pi per omega. Periode rotasi ini mengambil input tipe double dan menghasilkan output tipe double, yang dimana jika kecepatan sudutnya itu 0, maka error. Jika tidak, maka kecepatan sudutnya dapat dihitung, Pak. Kemudian fungsi yang ke-10 yaitu menghitung kecepatan sudut setelah waktu tertentu. Omega sama dengan alpha dikali T, yang dimana fungsi ini mengambil dua input bertipe double dan menghasilkan output double. Kemudian itu fungsi ke-11 itu adalah jadi saya akan melanjutkan, Pak, yaitu fungsi ke-11 yaitu menghitung energi potensial yang dilemahkan dengan U M dikali G dikali H. Kemudian di sini ada fungsi bantu, ada fungsi pembulatan dan ada fungsi input gaya. Di sini ada fungsi main programnya. Kita akan masuk ke dalam
eh, mengaplikasikannya di VSCode Pak. Sini saya akan coba merankannya app. Nama bendanya itu adalah bola voli. Masa bendanya itu kalau saya di Google itu 0,2 Pak. Jari-jari bendanya itu 0,1 Pak, dan tingginya itu 0. Kecepatan waktu awalnya itu 0. Waktunya itu ada 10 detik. Jumlah gaya yang bekerja itu 30, 60 derajat, 20, 60 derajat, dan sebentar Pak, ini ada kesalahan Pak, karena saya menaruhnya itu 20 gaya. Cara Pak, jadi kita akan coba app volley. Masa benda tadi 0,2, jari-jarinya itu 0,1, 0,1. Cara Pak, kontrol shift ini GHC min o app, GHC min o app gaya .as. Ini kita coba hapus app volley. Masa bendanya itu 0,2, jari-jari 0,1, tingginya itu 0. Langsung kecepatan sudut awal. Kecepatan sudut awalnya itu 0. Masukkan waktunya itu 10 detik. Jumlah gayanya 3. Oke, gaya ketiganya itu 30, 60, 20, 60. Gaya ketiganya itu 10 Newton, 10 derajat. Jadi bisa, inilah dia outputnya Pak. Jadi kesimpulan dari kode yang kelompok saya bikin ini Pak, yaitu kode ini dapat menghitung berbagai perhitungan yang ada di fisika Pak. Contohnya itu momen inersia, torsi, kecepatan sudut, energi kinetik, kecepatan sudut, total gaya, gaya terbesar, momentum sudut, periode rotasi, dan yang lain-lain Pak. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak.